Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali karena pada saat ini kembali saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada melalui suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Dan kali ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu mengadu pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Ya, dari pembacaan kita pada saat ini saya memberikan sebuah tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu bukan merusak tetapi membangun. Sekali lagi, bukan merusak tetapi membangun. Di dalam kehidupan kita yang kita jalani saat ini, bahkan pada masa dahulu Rasul Paulus melayani, dia melihat bagaimana tidak sedikit orang yang dalam kehidupannya lebih suka menjelekkan orang lain. Bahkan dalam keadaan itu, kalau dikatakan dia lebih bahagia melihat orang lain menderita. Ini menjadi sebuah persoalan di dalam kehidupan, apalagi kalau itu terjadi di dalam kehidupan kekristenan. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan, jangan kamu menjadi hakim, tetapi belajarlah untuk saling membangun, bahkan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena kalau kita melihat di dalam pasal ini, konteksnya yang ada dari soal makanan saja, itu bisa menjadi persoalan yang besar di dalam kehidupan berjemaat. Karena persepsi yang berbeda, orang lain bisa menyalahkan satu dengan yang lainnya. Dan inilah yang menjadi perhatian dari Rasul Paulus pada masa itu, termasuk juga di dalam kehidupan kita pada saat ini. Ketika orang lain suka menjelekkan orang lain, maka disitulah bisa menjadi cikal bakal perpecahan. Apalagi yang namanya menjelekkan lebih fokus kepada mencari kesalahan atau kekurangan orang lain. Daripada kita mencari kesalahan atau kekurangan orang lain, Rasul Paulus ingatkan untuk ingat, ayo saling membangunlah satu dengan yang lainnya. Jangan hanya sekedar merusak. Makanya kalau kita baca di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-19 dari Roma pasal yang ke-14 tadi, dikatakan bahwa sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Mengejar artinya mengusahakan sehingga apa yang kita lakukan justru mendatangkan damai sejahtera, bahkan membangun satu dengan yang lainnya. Artinya kita menjadi bagian dari yang namanya perkembangan yang ada. Jangan hanya melihat A, B, C bagus, tetapi tidak memikirkan apa yang harus dikerjakan. Seringkali orang gampang untuk mengkritik, tetapi belum tentu bisa memberikan solusi, apalagi berperan di dalam memberikan solusi. Nah, ini yang harus kita juga kerjakan di dalam kehidupan pekerjaan kita, di dalam kehidupan keluarga, bahkan di dalam pelayanan sekalipun. Kita dibawa untuk ayo kita jadi pribadi-pribadi yang bisa membangun, bukan merusak. Karena Rasul Paulus pun juga mengingatkan kepada setiap jemaat untuk tadi hidup saling membangun. Bahkan kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan bahwa sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi Yakobus sendiri mengingatkan bahwa menjadi persoalan apalagi di dalam kehidupan kekristenan kalau sampai ada iri hati yang timbul di dalam diri, sehingga ini yang menjadikan orang suka menjelek-jelekan. Disitulah ada hal yang namanya perbuatan-perbuatan jahat. Karena dari iri hati akan timbul tindakan-tindakan yang jahat. Karena itu kita diajarkan untuk bisa menjaga hati kita
benar selalu di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan mau membawa kita semakin hari semakin hidup serupa dengan kehendaknya. Kalau kita melihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-11 dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi ada tindakan yang dikatakan dan itu juga yang dikerjakan. Jangan hanya sekedar menjudge atau menghakimi, tetapi tunjukkanlah di dalam kehidupan teladan kita hari lepas hari. Karena kita dibawa untuk ingat membangun tubuh Kristus yang semakin lama semakin memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, setiap orang pasti punya kekurangan, tetapi jangan kita menjatuhkan dia karena kekurangannya, tetapi kita belajar dari renungan ini untuk kita hidup bisa membangun satu dengan yang lainnya. Ingat, bukan merusak tetapi membangun, dan ketika kita kerjakan semuanya itu, semakin lama melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Thank you.